Bicara tentang Prabowo mau merangsak buka sawit di Papua setelah bencana di Sumatera yang luar biasa, di Jawa, di Sukabumi, di Jember, di Bali, bentar lagi Kalimantan dan Papua akan terkena bencana yang luar biasa. Ya, saudara ya, luar biasa. Dan Prabowo dengan semangat 45, semangat perjuangan akan terus merangsak pembukaan lahan sawit dan merusak hutan tropis paru-paru dunia yang tersisa di Asia, yaitu Papua dan Kalimantan. Kalimantan udah hancur ya, saudara ya. Karena tinggal Papua. Kalimantan ini cuma tinggal tunggu hari H aja nih. Ya, maka ya udah kelar Indonesia. Perkebunan, ya kan, bukannya asing, ya kan? Tetapi masalahnya sampai hari ini tidak bergeming orang-orang ini, para pengusaha ini, dan Prabowo memaksa dan tidak mau terima bantuan dari asing. Dua hal. Satu, kalau sampai asing masuk, jadi bencana nasional dan mengizinkan asing masuk, maka wah ini Prabowo pasti dilengsarkan. Ya, Prabowo akan digempur jadi bulan-bulanan media internasional. Yesus mengajarkan untuk membeli rumah 10M untuk pribadi dan menolak membantu yang kekurangan. Ya, kalau saya mendingan jadi pengikut iblis daripada pengikut Yesus. Kalau Yesus yang ngajari beli rumah 10M tetapi mengabaikan orang miskin, saya akan kutuki itu Yesusnya. Ya, saya akan kutuki Yesusnya, saudara ya. Kalau Yesus mengajarkan membeli 10M dan mengabaikan orang miskin, maka Yesusnya bangsat, saudara. Anjing bangsat itu Yesusnya itu. Oke, Shalom Indonesia, Shalom semuanya dari Eropa dan di Israel, di Haif alma mater saya, dan di seluruh dunia. Hari ini kita bicara tentang Prabowo mau merangsak buka sawit di Papua setelah bencana di Sumatera yang luar biasa, di Jawa, di Sukabumi, di Jember, di Bali, bentar lagi Kalimantan dan Papua akan terkena bencana yang luar biasa. Ya, saudara ya, luar biasa. Dan Prabowo dengan semangat 45, semangat perjuangan akan terus merangsak pembukaan lahan sawit dan merusak hutan tropis paru-paru dunia yang tersisa di Asia, yaitu Papua dan Kalimantan. Kalimantan udah hancur ya, saudara ya. Karena tinggal Papua. Kalimantan ini cuma tinggal tunggu hari H aja nih. Ya, maka ya udah kelar Indonesia. Mengapa Prabowo sedemikian nekat dan ingin memaksa bikin Papua supaya Papuanya hutannya dihancurkan? Itu dari zaman Jokowi ya. Sama Prabowo langsung ditandaskan, kita buka sekalian Papua, habiskan semua hutannya, kita tanami dengan hutan sawit. Waduh, luar biasa. Dan semakin mengerikan ya. Dan ketika Prabowo menolak bantuan internasional untuk bencana di Aceh, kemarin kita bahas ya, ditolak, nggak mau terima. Ya, apakah sedemikian gobloknya Prabowo atau pintar? Nah, mari kita bahas. Prabowo ini pintar atau goblok, saudara? Ketika dia maksa mau buka Papua, saudara. Kenapa Papua mau dibuka sama Prabowo? Nekat. Ya, Anda pernah kepikir nggak seperti yang saya pikir? Apakah Anda memikirkan saya pikirkan? Pertanyaannya kan, ya kan? Apakah Anda memikirkan saya pikirkan? Nah, ini perlu kecerdasan, ya. Anda ini perlu kecerdasan. Mengapa Prabowo maksa saudara buka Papua? Ketika bencana di Sumatera bertubi-tubi, kenapa Prabowo menolak bantuan asing, saudara? Ya, coba dipikirkan, direnungkan. Ya, kalau saya kasih clue-nya begini. Ketika bencana di Sumatera, siapakah pelakunya, saudara? Para pengusaha, ya, semua, dan pemerintah. Pelaku bencana itu adalah pengusaha dan pemerintah. Lalu kalau asing sampai masuk membantu bencana, kan seharusnya yang bertanggung jawab atas korban-korban ini dan menolong korban-korban ini adalah para pengusaha perkebunan, ya kan, bukannya asing, ya kan. Tetapi masalahnya sampai hari ini tidak bergeming orang-orang ini, para pengusaha ini, dan Prabowo memaksa dan tidak mau terima bantuan dari asing. Dua hal. Satu, kalau sampai asing masuk, jadi bencana nasional dan mengizinkan asing masuk, maka
wah ini Prabowo pasti dilengsarkan, ya. Prabowo pasti akan digempur jadi bulan-bulanan media internasional. Makanya nggak boleh masuk bencana, tolak semua, ditolak semua. Yang kedua, Prabowo ingin memaksa para pengusaha ini untuk bertanggung jawab. Tapi kan nggak mau tanggung jawab, dipaksa sekalian. Biar rakyat yang berontak, kalau perlu hutan sawitnya dibakar semua sama rakyat. Ya, karena jumlah plasma ini hanya kecil. Perkebunan inti itulah yang jadi masalah. Ya. Kedua, mengapa Prabowo maksa ingin buka Papua, saudara? Satu, karena Prabowo ya tidak bisa mengatakan tidak kepada para oligarki yang tadi Pak Teddy sering sebut oligarki. Prabowo nggak bisa karena Prabowo bekerjasama dengan berbagai macam oligarki, ya dari grup ini, grup itu, ya. Maka Prabowo nggak bisa melarang. Kalau melarang Prabowo bisa digoyang terus, nggak kelar-kelar. Jadi yang dilakukan Prabowo adalah apa? Dorong sekalian, buka sekalian. Biar apa, saudara? Biar pada demo, biar pada ruwet rakyatnya. Ya makanya rakyat harus bergerak tuh, ya, untuk tolak habis-habisan, sehingga yang menolak pembukaan lahan sawit itu nanti bukan Prabowo tapi rakyat. Lalu Prabowo akan tawarkan, oke, kita tetap buka bagaimana? Maka para pengusaha bilang nggak berani. Kenapa? Kalau Prabowo yang stop, maka Prabowo akan diboikot. Dan itu kan lebih bahaya lagi, goncang pemerintahan Indonesia dengan goyang. Karena Prabowo naik berdasarkan berbagai macam deal politik. Ya, kalau bukan Prabowo, saudara, kemarin euronya 19.000, dolarnya 18.000, udah kolaps Indonesia. Sudah demo bunuh-bunuhan tuh. Tapi karena semua dikasih makan sama Prabowo. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sampai kapan? Ya sampai kalian menyadari bahwa kalian butuh Israel. Ya, kalian butuh uang. Setamak-tamaknya ya. Ini benar-benar rakus sekali ya. Hutannya Papua pun mau dirusak lagi kan, ini kan. Mau dirusak, mau diganti dengan hutan sawit. Yang di Kalimantan udah rusak, udah tinggal tunggu hari H saja. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini kena bencana semua. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya kalau saya mah tinggal tepuk tangan aja di luar kan, manas-manasin kalian semua. Apalagi kalian goblok, lagi kere malah bangun 10 miliar, rumah 10 miliar buat orang Batak satu itu, saudara ya. Kan kalian goblok memang. Coba lihat, kalau Joseph Paulus sang Nabi 26, Nabi kentir katanya, ya kan, compong, cabul, apalagi perkataannya jorok, apa segala macam, penipu segala macam. Tapi Nabi 26 kumpulkan uang ya untuk beli hadiah Natal buat anak-anak kalian yang miskin, ya, untuk bantu korban bencana. Kumpulkan uang untuk supaya kita semua tetap makan, bukan buat beli rumah. Nabi 26 sendiri rumahnya masih kontrak, saudara ya. Masih kontrak kami, dan tapi kita kumpulkan 40 miliar untuk membantu saudara-saudara kita supaya jangan ada yang miskin di tengah kita. Apalagi menjelang Natal banyak yang di PHK. Ya, ketika sekte pelanggon mengumpulkan uang untuk membeli rumah pribadinya, maka Nabi 26 dalam segala kekurangannya, ya, mengumpulkan uang untuk membelikan kalian sepatu, ya, tas, tumbler yang bagus. Oke, luar biasa. Kita hari ini mau komentar ya, apa saja Anda boleh, komentar apa saja boleh. Nanti saya sambil dalam perjalanan menuju ke stasiun sentral, hari ini kita memberi makan ya orang-orang. Dan nanti Natal ya, Natal nanti kita masak 400 pieces ya, saudara ya. Natal kita masak 400 porsi. Kita mau bikin makan di depan ya, di depan gereja kita ya. Kita akan beri makan 400 porsi, saudara ya. Tahun baru juga kita kumpulkan 200 orang, kita undang ya untuk masuk di sini ya. Untuk tahun barunan mereka dingin-dingin, mereka bisa tidur semalam di sini ya. Dan kita undang makan ya, kita makan enak, grillen semua yang tergerak untuk mensupport proyek Eropa, memberi makan, menolong orang-orang miskin di Eropa. Ya, Anda yang berkelimpahan, Anda silakan transfer ke rekening Damar Kasih ya, kode 77 Proyek Eropa. Nah, informasi bahwa hari ini Pak Mulia Abraham multimedia kita dan Pak Ali Mulyo ketua ya, ketua Damaris pergi ke
Aceh, Lok Sumawe, dan Tarutung ya untuk menolong, mengirimkan dan mendokumentasi kegiatan kita menyalurkan donasi Anda untuk bencana, bukan untuk membeli rumah 10M, tapi untuk menolong orang-orang yang terkena bencana. Itulah nabi yang mulutnya comberan, nabi yang sesat, nabi yang apapun katamu lah, yang katanya iblis lah segala macam. Tapi iblis ini menolong orang miskin, memberi hadiah Natal buat yang miskin, dan memberi sembako serta bayarin kontrakannya kalian. Berapa puluh orang tuh? 100 orang kali yang kita bayari kontrakannya ya. Bukan untuk beli rumah pribadi. Inilah nabi compong, kentir, iblis, setan, Lucifer, mulut comberan. Ya, tapi inilah ajaran Tuhan Yesus. Ya, yang satu-satunya adalah Tuhan. Ya, dan tidak punya Tuhan Yesus ya. Ya, bukan ajaran membeli rumah 10M buat pribadi ngumpulin donasi. Ya, wah itu memang penghuni surga itu ya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan untuk membeli rumah 10M untuk pribadi dan menolak membantu yang kekurangan. Ya, kalau saya mendingan jadi pengikut iblis daripada pengikut Yesus. Kalau Yesus yang ngajari beli rumah 10M tetapi mengabaikan orang miskin, saya akan kutuki itu Yesusnya. Ya, saya akan kutuki Yesusnya, Saudara ya. Kalau Yesus mengajarkan membeli 10M dan mengabaikan orang miskin, maka Yesusnya bangsat, Saudara. Anjing bangsat itu Yesusnya itu. Ya, ngajari kamu beli rumah mewah, sementara banyak orang yang kekurangan. Nah, supaya jelas, Saudara ya. Ini mukanya saya tak tunjukkan nih. Kalau Yesusnya kamu mengajarkan membeli rumah 10M di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah begitu rupa orang-orang miskin di Indonesia di PHK, sampai nggak bisa beli sepatu buat anaknya, nggak bisa bayar sekolah, sampai rumah kontrakannya diusir dari rumah kontrakannya, tapi kamu disuruh mengumpul oleh Yesus, disuruh mengumpulkan 10M untuk membeli rumah buat satu orang saja. Saya bilang, Yesus bangsat anjing tai itu Yesusnya itu. Ya, kutukin aja itu Yesusnya itu, bangsat anjing tai itu Yesus edan itu. Mendingan kamu jadi pengikut setan ini nih, yang memberi makan, yang ngasih ngasih makan, ya, bayarin kontrakannya kalian, ya, ngasih sepatu, tas buat anak-anak kalian. Ya, mendingan kalian ikut iblis ini, Nabi 26, ya, pengikut Tuhan Yesus yang benar. Kalau Yesus yang sono itu pasti iblis bangsa tai, Saudara. Karena apa? Di tengah bencana dia malah ngumpulkan uang 10M buat beli rumahnya sendiri. Ya, dan ketika ada orang minta tolong nggak ditolong, Saudara. Pasti Yesusnya Yesus bangsat, pasti Yesusnya Yesus tai, pasti Yesusnya Yesus kontol, Saudara. Ya, pasti Yesusnya Yesus jembut itu, Saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus saya, ya, Tuhan Yesus yang saya sembah, memerintahkan saya untuk nolong kalian. Kumpulkan uang, bagikan untuk orang miskin, untuk orang yang berkekurangan, untuk orang yang kena bencana, bayari kontrakan mereka karena mereka lagi di PHK, bayari semua, belikan sepatu, belikan tas. Ya, karena mereka semua lagi kekurangan. Itulah Tuhan Yesusnya saya, Saudara. Kalau Yesusnya si Edis itu Yesus tai, Yesus bangsat, Yesus jembut, Saudara ya. Yesus bangsat, Yesus tai, Saudara ya. Karena ngajari Anda untuk beli rumah buat satu orang saja, ya. Itu Anda boleh bandingkan saja, Saudara. Saya memang mulutnya comberan, ya. Dan kalian kalau tidak suka nggak usah di sini, ya, Saudara ya. Kalian nggak nyumbang juga nggak usah di sini. Kalian nggak nyumbang aja, kebanyakan bacot kamu. Ya, gua tampakin satu-satu ntar. Sombong, iya memang saya sombong. Ya, si sombong inilah yang ngasih makan kalian kan setiap hari kan. Nah, si sombong inilah, si combong inilah. Ya, jangan ikuti Yesus yang lain. Paulus berkata hati-hati, dia sedang memberitakan Yesus yang lain, Saudara ya. Hati-hati, Saudara. Yesus yang benar adalah Yesus yang memberi makan orang miskin. Yesus yang tidak punya rumah, tapi dia memberi banyak sekali pertolongan bagi rakyat miskin, Saudara. Itu Yesus yang benar. Kalau Yesus bangsat, itu adalah Yesus yang suruh beli kamu rumah pribadi 10M dan tidak peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Oke, gitu ya. Silakan, lanjut. Semua yang sudah jadi kos boleh langsung ya, karena saya langsung mau jalan ini. Ya, oke, ini Pak Teddy dulu aja deh, biar ngomong dulu deh, biar langsung lancar deh. Pak Teddy, Ya, silakan Pak. shalom, shalom Halo. teman-teman. Ya, Shalom. Memang menarik ya. Saya